Perang Dunia Kedua, konflik paling besar, paling brutal, dan paling berdarah dalam sejarah manusia. Sebuah perang yang melibatkan lebih dari 100 juta orang yang mengubah wajah dunia selamanya. Tapi, perang ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari ketegangan panjang, kesalahan politik, ambisi pemimpin otoriter, dan keputusasaan ekonomi yang melanda dunia setelah Perang Dunia Pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu Perang Dunia Kedua, siapa saja yang terlibat, dan di mana perang ini terjadi. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang terjadi dari tahun 1939 hingga 1945. Disebut Perang Dunia karena hampir seluruh dunia terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika Perang Dunia Kedua diibaratkan sebagai sebuah kebakaran besar, maka api ini menyebar ke banyak tempat sekaligus. Dari Eropa hingga Asia, dari Afrika hingga Pasifik, seluruh dunia ikut terbakar dalam perang ini. Perang ini terjadi di 3 benua utama. Eropa, ini adalah pusat pertempuran antara Jerman melawan negara-negara sekutu. Kota-kota hancur, jutaan orang tewas, dan perang darat paling brutal dalam sejarah terjadi di sini. Afrika, medan tempur antara Jerman dan Italia melawan Inggris. Pertempuran sengit terjadi di padang pasir Afrika Utara, terutama di Mesir dan Libya. Asia dan Pasifik, Jepang melakukan ekspansi besar-besaran, menyerang Tiongkok, Asia Tenggara, hingga Kepulauan Pasifik. Perang laut terbesar dalam sejarah terjadi di wilayah ini. Namun, perang ini bukan hanya tentang negara yang bertarung. Ini juga tentang ideologi, tentang cara pandang dunia yang bertabrakan. Dalam Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi 2 kubu besar, kubu sekutu dan kubu poros. Kubu sekutu dipimpin oleh Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Juga didukung oleh Prancis, Australia, Kanada, Belanda, Belgia, dan banyak negara lainnya. Mereka berjuang untuk menghentikan ekspansi Jerman, Italia, dan Jepang. Sementara kubu poros dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Mereka ingin membangun imperium baru dengan menaklukkan wilayah lain. Jerman ingin menguasai Eropa, Italia ingin mengontrol Laut Tengah, dan Jepang ingin mendominasi Asia Pasifik. Jika diibaratkan seperti permainan catur, maka sekutu dan poros adalah 2 pemain utama yang menggerakkan pasukan mereka di berbagai belahan dunia. Untuk memahami bagaimana perang ini terjadi, kita harus kembali ke tahun 1919, tahun di mana dunia masih dalam bayang-bayang kehancuran. Tahun 1919, Perang Dunia Pertama baru saja berakhir. Negara-negara pemenang perang, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, berkumpul di Prancis dalam konferensi perdamaian Paris. Tujuan mereka menentukan nasib negara-negara yang kalah perang, terutama Jerman. Hasil dari konferensi ini adalah Perjanjian Versailles, sebuah dokumen yang membuat Jerman harus menerima seluruh kesalahan atas perang, membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar, serta kehilangan sebagian besar wilayahnya. Akibatnya, Jerman kehilangan kekuatan militernya, ekonominya runtuh, dan rakyatnya jatuh dalam kemiskinan yang luar biasa. Bisa dibayangkan seperti seseorang yang sudah kalah dalam perkelahian, tapi masih dipaksa membayar denda yang terlalu berat. Ini adalah awal dari kemarahan yang akan membakar Eropa,
bertahun-tahun kemudian. Namun, Jerman bukan satu-satunya yang terpuruk. Austria-Hongaria pecah menjadi beberapa negara kecil. Kekaisaran Ottoman runtuh, meninggalkan Timur Tengah dalam ketidakpastian. Rusia sendiri mengalami revolusi Bolshevik yang melahirkan Uni Soviet, sebuah kekuatan baru yang akan memainkan peran besar di masa depan. Di sisi lain, negara-negara pemenang perang pun tidak benar-benar menang. Inggris dan Prancis mengalami kehancuran ekonomi yang luar biasa, sementara Amerika Serikat justru semakin kuat. Dunia memasuki era baru, tapi bukan era yang damai. Tahun 1929, bursa saham Amerika Serikat runtuh. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Great Depression atau Depresi Besar menyebabkan dampak global yang menghancurkan. Bank-bank bangkrut, bisnis tutup, dan pengangguran meroket. Dunia mengalami kemerosotan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jerman adalah salah satu negara yang paling terdampak. Dengan utang besar akibat perjanjian Versailles dan ekonomi yang masih rapuh, negara itu jatuh dalam krisis yang lebih dalam. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melambung, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin pudar. Dalam situasi ini, muncul seorang pria yang menjanjikan kebangkitan, Adolf Hitler. Dengan pidato-pidatonya yang penuh gairah, ia mengangkat semangat rakyat Jerman. Ia menyalahkan perjanjian Versailles, Yahudi, dan komunis atas penderitaan Jerman. Dan rakyat, mereka mendengarkan. Tahun 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Dalam waktu singkat, ia menghapus demokrasi dan menjadikan dirinya seorang diktator. Nazi mulai membangun kembali militer meskipun itu melanggar perjanjian Versailles. Jerman perlahan bangkit kembali, tapi bukan dalam jalan damai, melainkan menuju perang. Di Italia, Benito Mussolini muncul sebagai pemimpin yang ambisius. Ia mendirikan Partai Fasis Nasional dan menjanjikan kejayaan baru bagi Italia. Dengan retorika yang kuat dan penggunaan kekerasan politik melalui kelompok paramiliter Black Shirts, Mussolini mendapatkan dukungan dari rakyat yang frustrasi. Tahun 1922, ia memaksa Raja Italia untuk menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Begitu berkuasa, Mussolini mengubah Italia menjadi negara totaliter. Ia menyebut dirinya sebagai Il Duce, sang pemimpin, dan menjanjikan kebangkitan kembali kejayaan Kekaisaran Romawi. Tetapi janji itu tidak akan terwujud tanpa ekspansi wilayah. Pada tahun 1935, Mussolini menginvasi Ethiopia. Italia menggunakan senjata modern, termasuk gas beracun, melawan pasukan Ethiopia yang hanya bersenjatakan senapan tua dan tombak. Pada Mei 1936, Addis Ababa jatuh ke tangan Italia. Sementara itu, di Jepang, situasi juga semakin tegang. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang terbatas, Jepang melihat ekspansi sebagai satu-satunya jalan keluar. Pada tahun 1931, Jepang menyerang Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo. Pada tahun 1937, Jepang meluncurkan invasi penuh ke Tiongkok yang dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Di Nanjing terjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah, pembantaian Nanjing.
Selama 6 minggu, tentara Jepang membunuh lebih dari 300.000 warga sipil dan tentara Tiongkok yang telah menyerah. Dengan konflik ini, Jepang semakin melihat dirinya sebagai kekuatan utama di Asia. Dan mereka tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan bertarung melawan negara-negara barat untuk menguasai kawasan ini. Dengan ambisi yang sama, Jerman, Italia, dan Jepang akhirnya membentuk aliansi yang disebut Kubu Poros. Dimulai dengan perjanjian Jerman-Italia pada tahun 1936, lalu bergabungnya Jepang pada tahun 1940 melalui Fakta Tripartit. Ketiga negara ini berbagi tugas. Jerman akan menguasai Eropa, Italia akan mengendalikan Mediterania dan Afrika, Jepang akan menjadi penguasa Asia. Namun, ambisi ini akan membawa dunia ke dalam konflik yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. 1 September 1939, pasukan Jerman menyerbu Polandia dari barat. Beberapa hari kemudian, Uni Soviet menyerang dari timur. Polandia jatuh dalam hitungan minggu. Dunia sekali lagi jatuh ke dalam konflik yang lebih besar, lebih mematikan, dan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Jerman menghancurkan Eropa dalam waktu singkat menggunakan strategi baru yang disebut Blitzkrieg. Perang telah dimulai dan dunia tak lagi sama.